Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Olivia Putri, kelas A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang kias. Baik, untuk membersihkan waktu, saya akan memulai penjelasannya. A. Pengertian kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lain atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Imam Syafi'i mendefinisikan kias sebagai upaya pencarian ketetapan hukum dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian kias secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar usul fikih. Sekalipun redaksinya mereka berbeda-beda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Di antaranya yang dikemukakan oleh salah satu tokoh usul fikih Hanafi, yakni memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan ilah yang tidak dapat dicapai melalui hanya dengan pendekatan bahasa. Maksudnya, ilah yang ada pada satu nas sama dengan ilah yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang pakar. Dan karena kesatuan ilah ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan olehnya tersebut. B. Dalil kehujahan kias. Imam Syafi'i menyebutkan sejumlah dalil atas kehujahan kias, baik dalil nakli maupun dalil akliyah, namun di sini saya hanya akan mengupas sebagian saja. Yang pertama, segala sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi sebenarnya terdapat hukum Allah terhadap hukum itu. Sebab syariat Islam berlaku universal, tidak bersifat lokal ataupun temporal yang hanya dapat diterapkan pada tempat tertentu dan waktu tertentu saja. Hukum Allah itu ada kalanya tersurat secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, dalil yang berasal dari sabda Rasulullah SAW, jika seorang hakim memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan jika ia berijtihad untuk memutuskan perkara itu dan ternyata ijtihadnya itu keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala berdasarkan hadis ini. Mujtahid tidak dituntut untuk sampai kepada kebenaran hakiki terhadap hal ijtihadnya, sebab kebenaran itu hanya diketahui oleh Allah. Ia hanya diharuskan untuk mencapai kebenaran lahiriah sesuai dengan kemampuannya. Dari beberapa dalil yang sudah dikemukakan, sudah jelas bahwa kehujahan kias itu sudah tidak bisa dibantah lagi, karena bisa kita katakan bahwa tanpa kias kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum syara. Melihat problem-problem yang terus terjadi seiring bergulirnya waktu dan bergantinya zaman. C. Rukun dan syarat kias. Para ahli usul yang mempergunakan kias sebagai dalil dalam menetapkan ketika kias itu telah memenuhi rukunnya. Rukun kias ada 4. Yang pertama, aslun, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang nas hukumnya. Yang kedua, far'un, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Yang ketiga, ilat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Yang keempat, hukum, yaitu merupakan hasil dari kias tersebut. Lebih jelasnya biasa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak karena merusak akal, membinasakan badan, dan menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Macam-macam kias. Imam Syafi'i membagi kias menjadi 3 macam berdasarkan kejelasan ilat, kesamaran, dan prediksinya terhadap persoalan yang tidak termaktub dalam nas. Kias tersebut antara lain kias aqwa, kias musawi, dan kias ad'af. Para ulama usul fikih berikutnya mengikuti 3 klasifikasi ini. Yang pertama, kias aqwa adalah analogi yang ilat hukum cabangnya far'u lebih kuat dari ilat pada hukum dasarnya als. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nas Al-Quran atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharuman melakukannya dalam jumlah banyak adalah yang lebih utama. Yang kedua, kias musawi. Kias musawi adalah kias yang kekuatan ilat pada hukum cabang sama dengan hukum as. Kias ini disebut juga dengan istilah kias fi makna al-as atau analogi terhadap makna hukum as. Kias jali, analogi yang jelas, dan kias bin naf'i al-fari atau analogi tanpa perbedaan ilat. Yang ketiga, kias ad'af. Kias ad'af adalah analogi yang ilat pada hukum cabangnya far'a, lebih lemah daripada ilat hukum dasarnya as. Dalam kitab Ar-Rasilah, Imam Syafi'i berkata, sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian kias kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari 2 makna yang berbeda lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut bukan kepada yang lainnya. Kedudukan kias. Imam Syafi'i menempatkan kias di urutan keempat dalam hierarki sumber-sumber hukum syara, yaitu setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'.
Karena itu bisa dikatakan bahwa ijma' kadang ditetapkan berdasarkan qiyas. Ijma' tidak dapat disandarkan pada qiyas karena kekuatan dalilnya lebih kuat daripada qiyas itu sendiri. Namun demikian, seandainya ijma' ditetapkan berdasarkan qiyas atau hadis ahad, maka kedudukan ijma' tetap bersifat pasti atau qat'i, karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepastikannya. F. Pandangan ulama terhadap kehujahan qiyas. Hujjah secara bahasa artinya petunjuk atau bukti. Adapun arti qiyas sebagai hujjah adalah petunjuk atau bukti untuk mengetahui beberapa hukum syar'i. Sedangkan arti hujjatul qiyas sendiri adalah bahwa qiyas merupakan dasar dari dasar-dasar persyar'ian dalam hukum. Hukum syar'i praktis. Ulama usul fikih berbeda pendapat terhadap kehujahan qiyas dalam menetapkan hukum syariah. Tapi mereka sepakat bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara-perkara duniawi. Sebagaimana pula mereka sepakat kehujahan qiyas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.